Itu hikmah dari rajin zakat, infak, sedekah. Makanya orang dulu, kalau bahasa dulu, tirakat. Paham nggak? Orang dulu tirakat. Jangan heran orang dulu ya, coba rela hidup apa adanya, tapi tanahnya lebar-lebar. Bener nggak? Bener nggak itu? Dia mikirin buat siapa? Anak cucunya, bukan buat dia. Nyampe sama cucu, habis. Nggak bisa ngerawat. Paham nggak? Ya kan? Cuma cerita doang. Pernah ketemu orang di Hayamuruk. Ini orang ya udah tua dah, umur 50-an lebih, 60 ya. Parkir. Tanya rumah di mana bang? Rumah di Depok. Tiap hari kemari kerja parkir. Naik kereta. Harmoni sono. Kereta busway. Lah jauh amat emang kagak ada ini. Oh sini saya mah kagak pakai apa namanya? Mau aturan saya mah bebas aja. Jagain apa semua saya ngatur semua nih. Yang punya ruko, yang punya toko ini semua bolehin. Kenapa emang? Dulu ini tanah kong saya. Dulu tanah kong saya. Cucunya sekarang markirin. Yang punya orang Cina semua. Masih baik nih yang Cinanya. Saya sini mau ngatur parkirannya kayak yang mau bikin warung-warung, saya sama saya setor semua. Seneng banget gitu. Gara-gara apa? Dulu tanah kong saya. Sekarang Nima tinggal di Depok sono ujung doang. Lah coba itu. Ya. Nih, zakat, infak, sedekah menjaga dan membentengi harta. Tuh, ya. Lihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mau meninggal dunia, nggak punya apa-apa. Anaknya manggil, "Abah, kita nggak punya apa-apa." Nggak apa-apa. Insya Allah kalau kalian menjaga pesan Abah, urusan dunia dijaga sama Allah. Marwan, ya, Malik bin Marwan ini semua orang kaya-kaya semua nih, anaknya susah-susah semua. Kenapa? Bapaknya nggak jagain harta dengan baik, nggak ngatur dengan baik seperti Al-Quran ajarin. Akhirnya anak-anaknya susah melarat hidupnya. Umar bin Abdul Aziz mau meninggal dunia nggak punya apa-apa, tapi anak jadi orang-orang kaya semua. Coba itu. Gara-gara apa nih? Zakat, infak, sedekah. Jadi orang tua yang soleh. Tuh, makanya jadi orang tua jangan egois, kudu mikirin anak cucu. Ini kagak mumpung lagi ada puas-puasin dah. Ya Allah, coba itu. Petakan banyak. Datang satu orang daerah Jawa misalnya nih, atau Sunda, ngontrak di pojokan dia. Lama dia meninggal, cucunya ngontrak sama tuh Jawa. Ya, dari nggak punya apa-apa tuh sampai nguasain semua, dia ngontrak di situ. Lah coba itu. Jaga harta kita dengan zakat, infak, sedekah. Baik. Nah, sekarang masuk pada ayat poinnya ini. Ayat yang apa? Tentang aturan berzakat, infak dan sedekah. Nanti saya tulis gambar sini ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Nah, ini yang jadi ayat puncaknya. Panduan tentang fikih dalam berzakat, infak, sedekah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang yang beriman, anfiku, infakkan oleh kalian, keluarkan harta kalian seberapa banyak, min, sebahagian. Yang bagaimana? Thayyibat, yang bagus-bagus, yang halal, yang bersih, bukan hasil korupsi, bukan hasil mencuri, ya. Apalagi maka sabtum, yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa yang kami keluarkan buat kalian, minal ardi, dari bumi. Di sini aturan di sini panduannya. Wala tayammamul khabith, jangan bersengaja ente ngeluarin yang udah jelek-jelek. Ya, ada makanan udah mau basi, sedekahin. Bukan. Yang masih bagus. Gitu ya. Ini maaf ibu-ibu jangan marah ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu nih, ya kan, "Abang mau kawin lagi bang?" "Iya bang, entar kalau saya udah gak bisa ngapa-ngapain bang." Ntar kalau saya udah bisa ngapa-ngapain. Lah kan kalau bininya udah bisa ngapa-ngapain, laki juga apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau berbagi bu, laki masih seger. Begitu ya. Ya, begitu gambarannya. Kemudian apa? Kata Allah Ta'ala, "Wala tayammamul khabith," baju udah jelek, udah bolong-bolong, dikasih orang. Ya kan ya? Jangan, kasih yang masih bagus. Ukurannya bagaimana? Wala tayammamul khabith minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Itu begitu gambarannya. Ukuran ngasih sesuatu itu, berinfak itu, ukuran yang nerima sumrah,
Alhamdulillah, mau haji makasih. Jangan namanya apa nih? Ya itu dulu barang-barang udah tanggung mau basi daripada gue buang, kasih lu aja. Nah itu tuh ilantum itu gambar kayak gitu. Udah begitu kasih buang. Nah itu nggak sah tuh, kagak boleh tuh yang begitu infakin tuh yang menerima itu walastum bi akhidihi illa antum midufi. Ukurannya kalau ente yang nerima, ente menerimanya bukan dengan sebelah mata, tapi dengan gembira lapang. Alhamdulillah, makasih. Besok bisa lebaran, alhamdulillah, makasih. Tuh ini kagak, ya kan? Mau takbiran orang fakir miskin nungguin dibawain opor, kagak dibawain. Rumah sebelahan rumah kita dikasih baunya doang. 2 hari opor lu habis udah sampai kental tuh, baru kirim ke dia. Dimakan ayamnya udah pretel semua. Nah, udah kagak bisa itu begitu. Itu Allah bilang begitu. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ayo kamera, siapin kamera. Hadik. Baik ya. Dan ketahuilah dengan yakin Allah itu maha kaya, maha terpuji. Ingat, kalau ngelakuin infak dengan aturan Allah bakal jadi orang kaya dan orang terpuji. Tuh, nggak ada ceritanya orang rajin berinfak susah, nggak ada. Nggak ada rumusnya, nggak ada. Orang rajin berinfak makin tambah. Rajin berinfak makin tambah. Jangan di akhirat, di dunia aja Allah udah kasih bonus. Urusan mudah. Tuh, yang penting sabar jalaninnya. Ada orang aduh ji bulan puasa depan rumah orang ngantri. Ya ente kalau nggak mau diantri rumahnya pelit aja hidupnya. Pasti nggak ada yang ngantri, kan begitu ya. Baik, sekarang kita gambarin ya. Ini tentang apa? Tentang berinfak nih. Saya tulis di sini biar paham dengan mudah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kelihatannya nih. Jadi pertama, basic pondasi zakat, infak, sedekah, iman. Nih. Kalau udah iman, hitungan matematika hilang ya. Paham nih? Kalau udah iman, ukuran matematika hilang nggak? Hilang. Karena urusan sama Allah. Semakin kita lepas sama Allah, Allah akan berbagi rezeki mau kita lepas juga. Semakin hitung-hitungan, Allah juga perhitungan. Paham nih? Paham ya? Kalau udah ngitung-ngitung, Allah hitung juga. Paham gak nih? Ya kan? Allah kan ya besutu wa yaqdir. Bikin bisatah lapang, kagak pakai seri atau pakai perhitungan kira-kiraan. Semakin kita lapang sama Allah, Allah lapang sama kita. Semakin kita hitung-hitungan, Allah juga bisa perhitungan. Makanya urusan ini zakat, infak, sedekah adalah iman. Zakat itu artinya, zakat ini punya arti apa sih? Toharoh dan nama atau numun, bersih, suci, kembang. Bersih, suci, tumbuh kembang. Jadi nama orang kalau rajin berzakat itu pasti hartanya tumbuh kembang, jiwanya suci, tubuhnya bersih, hartanya bersih. Tuh, nih zakat. Infak. Infak ini diambil dari kata-kata nafak. Apa tuh nafak? Jalan tembus. Bapak kalau pergi ke Mekah, kalau ada lewat gunung tuh, dibolongin gunungnya, namanya apa bahasa Arabnya? Nafak. Ada nafak misfalah, ya, jarwal. Itu kan gunung semua tuh. Dibolongin buat jalan tembus biar cepat sampai. Nafak, infak. Orang yang punya dua muka, munafik. Tuh. Sebenarnya itu tuh ada jalan tembus. Jadi binatang yang kayak kelinci tuh nafkah namanya, nafkah ya, atau nafkat, itu dia gali di sini keluar di sono. Tahu nggak binatang itu? Yang gali di sini keluarnya di sono nih, nggak balik lagi nggak dia, bikin jalan tembus sono. Tuh, itu namanya nafkah. Bolongan celana nih, celana panjang, bolongan celana tuh pendek atau panjang, itu dalam bahasa namanya naifak as-sarawil. Bolongan celana masukin di atas, keluar di bawah, alias jalan tembus. Bahasa orang Gandaria underpass. Ya, keren banget. Underpass, ya kan? Jalan tembus. Kalau orang Inggris bilang tunnel. Nah, infak ini artinya apa? Jalan pintas. Yang mau ke surga cepat, banyak infak. Tuh. Yang mau punya urusan diijabah dengan mudah, banyak sedekah. Lalu sedekah, apa sedekah nih?
Sodakoh artinya apa? Sodakoh diambil katakan sodakoh sidik. Arti sidik apa sidik? Jujur. Sodakoh bukti kejujuran. Oh, ya, bukti kejujuran. Semakin jujur sama Allah, berarti semakin rajin sedekah. Makanya mas kawin dalam Al-Quran punya dua bahasa. Ada namanya mahar, ada namanya sodukoh. Sodukoh. Allah bilang dalam Al-Quran surah An-Nisa itu di permulaan, wa atu sodukotihinna nihlah. Kalau sama calon istri, kasih mas kawin sebagai bukti kejujuran cinta kita sama dia. Makanya pemahaman mas kawin kecil-kecil aja salah. Pesta nggak usah mewah-mewah, tetapi mas kawin kudu gede. Bukan gegawan ya. Kalau gegawan buat mertua, ini buat istri nih, calon bini kita. Apa yang kita punya kasih buat dia. Nihlah. Gambarannya seperti apa namanya, hasil dari apa namanya nihlah itu tawon kumbang itu kan, kalau apa namanya ngambil puting sari, hasilnya apa ya? Madu, manfaat tuh. Jadi kalau ngasih mas kawin kudu gede. Pesta jangan mewah-mewah. Kita dibalik, mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Pesta sampai rela ngutang-ngutang, yang penting kesohor, kan begitu ya? Salah ini. Wah, ibu iya benar ya. Perempuan teman yang begitu. Kan ada hadisnya, apa namanya, nikahlah walau dengan apa namanya cincin dari besi. Ya itu mah buat orang susah. Kalau buat aturan Quran itu, kalau kita benar-benar cinta sama seorang perempuan, apa yang kita miliki kasih. Kenapa? Perempuan itu punya harta pertama, satu di antara dua, imma warisan dari orang tua, yang kedua dari mas kawin. Dia nggak punya apa-apa perempuan. Dia punyanya itu doang awalnya. Ntar kalau kita laki meninggal baru punya lagi dari warisan. Nah sebelum dia dapat dari orang tua, apalagi dia nggak punya orang tua, kasih mas kawin yang besar, jangan yang kecil semampu kita. Ini kagak boleh HP-nya iPhone harga 20 juta, mas kawin 5 gram. Ya ngapain? Mau gaya doang. Buat bini kasih yang bagus. Tuh begitu. Apa gimana? Dulu kecil apa gede mas kawinnya? Hah? Mau ngulang lagi ngulang. Tuh, itu namanya sodukoh. Kalau buat orang lain sosial sodakoh. Sama, sodukoh, sodakoh. Kalau sodukoh bukti jujur sama calon istri, sodakoh bukti jujur sama Allah. Nah, berangkat iman ya. Baik, sekarang pemerintahnya anfiku. Allah bilang anfiku. Perintah. Ini kalau dalam bahasa, kalau kita ngaji nahu, ini namanya fi'il amr. Perintah. Perintah itu hukumnya wajib. Tuh. Sama dengan wajib. Jadi zakat, infak, sedekah itu wajib. Sedekah kan sunnah. Kata siapa sunnah sedekah? Al-Quran ayat di akhir perintah ngeluarin harta, Allah gunakan kata sedekah, bukan zakat, bukan infak. Tuh. Ayat yang bunyinya aqimus shalah wa atuz zakah itu rata-rata ayat makiyah. Kenapa Allah gunakan kata zakat? Ayat makiyah atau permulaan ayat madaniyah? Di era Madinah yang permulaan. Zakat itu kan artinya apa? Mensucikan, tumbuh kembang. Dulu orang-orang Islam kan nggak punya harta. Tapi nggak punya harta, sudah Allah perintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Supaya apa? Noda-noda jahiliyah, kemusyrikan dibersihin sama zakat. Tapi nggak ada ukurannya belum. Pokoknya ayo sholat, ayo zakat. Mulai pindah ke Madinah, Islam ekonominya mulai tumbuh, Allah gunakan kata infak. Abisin, belanjain fisabilillah. Jangan pintas yang orang mau buat ke surga. Maka jangan heran ada yang nyumbang onta buat perang sekian ratus ya, kuda, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, pengusaha-pengusaha dikeluarin semua. Nah semakin tumbuh Islam, semakin tanda kutip dah berkuasa di Madinah, ekonomi makin kuat, medit tambah. Maka jangan heran orang makin kaya makin medit. Emang begitu? Emang udah begitu Pak? Bapak tahu nggak harta itu apa sih namanya dalam bahasa Arab? Namanya malun. Makanya ada zakat apa? Zakat mal. Jamaknya apa? Amwal. Ini Pak, arti mal ini diambil dari kata-kata mailun, mencong. Mailun, mencong. Makanya kalau orang banyak harta, mencong, memang begitu. Penyakit harta bikin hati jadi
mencong. Biar nggak mencong, zakat, infak, sedekah. Kenapa? Biar asupan seimbang antara yang masuk sama yang keluar. Coba dah makan mulu, kagak mau olahraga, keringat, sakit nggak? Apa yang tumbuh? Kolesterolnya jadi jahat. Asalnya kolesterol yang baik berubah jadi jahat. Kenapa? Antara asupan nggak dibandingkan sebanding dengan pembakaran. Harta juga begitu, masukin, nggak dikeluarin, jadi kolesterol jahat. Apa itu? Ya, tadi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, ya, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau orang nggak kepengen hatinya dikuasai sama setan, berbanyak zakat, infak, sedekah, biar kecondongannya kagak mencong. Hatinya nggak banyak mencong walaupun punya harta. Tuh, ini arti harta ya, mal, amwal, mencong. Makanya ada zakatul mal supaya hartanya nggak bikin mencong. Tuh, keluarin, bagi-bagiin. Baik, ya. Nah, berarti ini perintah. Di mana ayatnya? Ayat yang sedekah itu perintah zakat yang wajib. Ketika orang udah mulai medit, Allah bilang dalam Al-Quran surat Taubah ayat 103, khudh min amwalihim. Ambil, tuh sampai digalakin sama Allah. Disuruh infak, kagak sadar mulu. Udah dah, kalau begini nggak beres manusia. Allah bilang, khudh, ambil wahai Rasul. Suruh ambil. Min amwalihim, dari sebahagian harta mereka. Sebagai apa? Allah bilang zakatan, infakan, apa sodakatan? Sodakatan, bukti kejujuran iman. Yang mau diambil hartanya, keluarin zakatnya, infaknya, itu bukti dia bersodakoh sama Allah. Artinya jujur iman sama Allah. Udah kita apa tujuannya kata Allah Ta'ala? Tutahhiruhum, bersihin, suciin mereka, wa tuzakkihim biha, dan bikin hartanya tumbuh lagi. Bilangin Muhammad, bilangin Rasul, harta keluarin, ente ntar jiwa raga makin bersih, harta ente makin tambah. Udah gitu Allah bilang, kalau udah pada mau ngikutin, wasalli alaihim, doain mereka. Tuh, sampai mekanisme seperti itu tuh mekanismenya. Sampai seperti itu. Habis disuruh zakat kagak mau, infak kagak mau, ambil dah. Paham gak nih? Ambil sedekahnya, ambil zakatnya. Tuh, paham ya? Baik. Jadi infak ini hukumnya wajib. Setiap ayat yang berisikan perintah, nggak ada ayat lain yang mindahin dari perintah kepada anjuran, maka ayat itu baqiya ala hukmi wujubih, baqiya ala amri, wal amru yadullu alal wujub. Setiap ada ayat perintah, kalau nggak ada ayat lain yang mindahin dari perintah kepada anjuran, maka ayat itu menunjukkan kewajiban. Nah, buat siapa kewajiban ini? Orang beriman. Jadi kalau mau dibilang beriman, buktiin imannya dengan berinfak. Min. Nah, ini nih min. Apa arti min? Apa arti min? Sebagian. Nggak semuanya. Jangan khawatir, jangan takut, kagak semuanya, sebagian doang. Jadi tiket ke surga lewat infak, zakat, sedekah ini murah, dikit, sebagian doang. Nah, sekarang berapa sebagiannya? Nah, ini namanya nih perintahnya ya, ini kewajibannya ya, dalil kewajiban zakat, infak, sedekah. Ini min, ukuran, miqdar zakat namanya, ukurannya. Tuh, ukurannya sebahagian doang. Min ini dalam bahasa Al-Quran punya makna lit tab'id, wat tansif, sebahagian atau setengah, 50-50. Itu nama sebagian tuh. Asal makna min itu sebagian, bagi dua. Bagi dua bisa berapa ya? 60-70. Ya, 60-30, 40, 70-30, bisa 50-50. Mau berapa? Ayo. Mau berapa? 2,5. Kagak ada 2,5 sini, kagak ada. Min nggak ada 2,5, nggak ada. Ada nggak kira-kira? Ayo kita join yuk. Aneh modalin ya. Untung buat aneh 97,5%. Ente 2,5%, mau kagak? Mau nggak kira-kira? Kagak ada. Di Al-Quran nggak ada tuh zakat 2,5%, nggak ada. Dari mana? Ntar sabar dulu. Ini dari min dulu kita pahamin nih. Ini mikdar. Nah, cuman jangan khawatir jamaah. Min ini bukan dari seluruh harta kita, bukan. Al-Quran udah jelaskan mekanismenya. Ya. Nah, dari mana sebagiannya itu? Sebagiannya dari sisa.
dari sisa kebutuhan pokok kita. Dalam bahasa Al-Quran namanya al-afu. Nah, ini penjelasan ukurannya di mana Al-Baqarah 02 ayat 219. Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka tanya sama engkau wahai Rasul, seberapa sih wajiban zakat kita ini? Seberapa? Kapan anak wajibannya? Qulil afwa. Al-afwa, apa itu al-afwa? Al-afwa artinya sisa ma baqiya min hajatihi. Sisa dari kebutuhan pokok hidupnya. Misal Ustaz Syahrawardi PNS ya saja? PNS? Enggak ya? Oh, berarti lebih gede. Ya, swasta. Misal penghasilan sebulan misalnya, penghasilan kotornya sebulan 20 juta. Tuh. Istri berapa, Ustaz? Istri berapa? Iya, enggak boleh. Kalau istri harus 3. Kalau 1 iswan namanya. Ya, istri 1, anak berapa, Ustaz? Anak? 3. Istri 1, anak 3. Udah buat bayar sekolah, belanja kebutuhan harian rumah tangga, ya, untuk urusan bini, ya kan, namanya kosmetiknya, bener ya, yang namanya roti tiap bulan sebulan 2 kali kan ya, kebutuhannya dah, uang sekolah, listrik, air, pulsa kalau sekarang tuh ya, sekolahnya kan pakai PJJ, internet semua. Dari penghasilan 20 juta, belanja bulanannya 18 juta. Berapa sisanya? 2 juta. Nah, ini yang Allah maksudkan min ini dengan penafsiran dari al-afwa ini, ya, 2 juta ini yang kena zakatnya. Kecil apa gede, saya mau tanya. Ini 2 juta bukan semuanya, min sebahagian. Min sebahagian. Dari 2 juta ini sebahagiannya berapa? 2,5%. 2,5% segini. Nyisa 2 juta. 2,5% berapa ya? Berapa 2,5%? 50.000, itu namanya medit, bin pelit, bin bakhil, pantat kuning koretan, rambut kusuran. Lah udah sebagian masih juga 2,5% jadinya. Tuh, sebagian ya. Berapa jadinya? 1 juta. Berapa sisanya? 1 juta. Kemana 1 juta? Tabungin. Ini zakatin, zakat infak sedekahin. Yang ini tabungin. Saya mau tanya, berarti yang kita pakai berapa, Ustaz? Berapa? 19 juta. Dari penghasilan kotor 20 juta, yang kita pakai dipotong operasional semua, nyisa 2 juta, yang dizakatin setengahnya 1 juta, maka tabungan lagi sejuta, alias yang kita pakai buat urusan dunia 18 juta, tabungan sudah 19 juta untuk urusan di dunia. Bersama siapa? 1 istri, 3 anak, 19 juta. Yang sedekah cuma 1 juta. Kecil apa gede? Kecil apa gede? Tuh. Ayo, mudah apa enggak zakat? Saya bertanya. Ntar hitungan itu, yang hitungan 20%, 10%, 5, 2,5 dari mana? Ntar dulu, sabar. Nih sebagian dulu nih. Baik, 1 juta ini saya mau tanya. Tadi ini kan Ustaz Sarwadi kan keluarga 5 orang ya. 1 suami, istri, 3 anak, 5. Ini habisin duit berapa setiap bulan? 19 juta. Lah coba itu. Ini 1 juta dizakatin buat siapa? 8 golongan. Bukan 8 orang ya. 8. Berapa ya 8? Golongan. Kalau 1 juta dibagi 8 berapa udah? 125.000. Betul nggak? 125.000 ini kalau dari 8 golongan ini ada miskin 10 orang, berarti seorang 12.500. Ya Allah ya Rasulullah. Baru fakir doang. Miskin ada 10 orang di kampung, ghorimin ada 10 orang. Udah 10 orang, dapat 8 golongan. Lah habis duitnya. Cuma dapat 12.500 nih. Kita makan dari rezeki Allah Ta'ala 18-19 juta, ini cuma 12.500. Masih gak mau juga. Coba lu ente keluarin dari 1 juta 50.000. Ilah 2,5% katanya.
Jangan salah nempatin dalil, Wan. Ini namanya fikih nih. Fikih itu nanti namanya ada ahwal al-mutaghayyirat yang perlu ada revisi dan pengembangan ulang lagi. Penelitian ulang itu namanya fikih. 2,5% itu dalil dari hadisnya untuk kasus 2 orang sahabat yang bertanya kepada Nabi. Sayyidina Ali dan Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya harta emas dan perak, saya simpen udah setahun." Dengerin, emas atau perak, kalau bahasa sekarang duit belian yang kita simpen udah setahun. Berapa namanya kata Rasulullah? Ada ishruna mithqalan. Emas gramannya lebih kurang 84 gram. Apakah kena zakat ya Rasul? Itu pertanyaannya. Ada zakatnya nggak? Ada kata Rasul. Berapa ya Rasul? Keluarkan rubu'ul usyur, 2,5%. Dipahami nih. Jadi ini kasus untuk harta yang tidak produktif. Paham nggak? Disimpan doang. Punya tanah simpenan, punya emas simpenan, duit simpenan, berlian disimpen, gelang giwang emas ibu-ibu dipakai cuma lebaran sama kondangan doang. Simpenan tuh. Bener nggak? Coba ke Blok M belanja emas sambil menabung. Kan begitu ya? Itu namanya simpenan. Nggak diputerin, nggak diusahain. Allah nggak demen orang Islam itu konsumtif. Allah demen, Nabi demen umat Islam produktif. Punya duit disimpan doang, Allah nggak demen. Gerakin, puterin, bagi orang, biar dia punya usaha, semua biar jadi orang kaya. Lah bagaimana jadi orang kaya? Karena perintah zakat infak kudu punya duit ya. Kudu punya duit ya. Zakat infak sedekah buat orang mampu apa nggak mampu? Mampu, berarti kudu kaya nggak? Kudu kaya apa nggak? Allah kepengen kita jadi umat yang memberi, bukan menerima. Nah, tapi kalau ada yang menerima, ini aturannya. Nah, disimpan duit kena zakat. Berapa? 2,5% dari nilai saat dia sudah setahun tadi. Tapi kalau punya bini simpanan nggak kena zakat ya. Punya bini simpanan nggak kena zakat ya. Nah iya itu mengongkosin itu namanya. Biayain itu, paham nggak? Nih punya tanah, punya di Parung. Berapa punya tanah? 1 hektar. Kagak dibangunin kontrakan, nggak dibikin sawah, biarin aja begitu tuh. Ya paling ada pohon rambutan apa semua kalau lagi musim berbuah petik, paham gak deh? Itu setahun nggak digarap, nggak menghasilkan uang, zakatnya 2,5% dari nilai tanah saat setahun tadi itu. Tanah beli tanah harga sehektar 100 juta, tahun depan naik 500 juta. Tanah ini nggak digarap nih nggak digarap, nggak diolah, nggak diproduksi. Ingat tahun depan harga tanah 500 juta, keluarin zakatnya 2,5%. Awas. Ibu-ibu punya emas di rumah 0,5 kilo, mulai ya kali aja kita mah kagak tahu ya. Lemes ini bagus banget kita ini enak banget ini. Bagaimana jamaahnya ini? Ya kan ya. Dah emas 0,5 kilo, berarti lebih dari 84 gram. Setahun disimpan, dipakai paling kalau kondangan doang. Niat antara anak udah gede ngawinin pakai ini aja kan begitu ya. Berarti tabungan tuh. Namanya tabungan. Udah setahun berputar, hitung berapa harga emas hari itu. Oh, segram 1 juta, kali 0,5 kilo, keluarin 2,5%-nya. Bisa paham nih? Rekening tabungan lebih dari 90 juta. Setahun berputar, keluarin zakatnya. Kalau di atasnya digarap bagaimana tanah? Nah, kalau digarap tanahnya, zakatnya bukan 2,5% lagi, 5-10%. Contoh sekarang di mana namanya? Di Kebalen nih. Kan dulu ini sawah semua ya? Nggak ngerasain sawah ya? Sekarang sawahnya ganti petakan. Nah, berarti petakan tuh zakatnya 10%. Awas. Bukan 2,5%. Kenapa? Di atasnya dibangun sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Itu nanti maksudnya Allah Ta'ala min thayyibati ma kasabtum. Tuh, dibangun kontrakan. Nah, udah berputar setahun nih. Kalau emang dihitung tahunan. Kalau di hasilnya bulanan berarti bulanan. Hitung berapa operasional, bayar yang jaga, bayar listrik, bayar apa semua. Sisanya doang. Keluarin 10%. La ilaha illallah, masa gak mau. Paham gak nih apa? Ya, kalau mau tanah garapan, tanah sawah kita, tanah kita nggak kena zakat, ada caranya. Tapi jangan bilang orang nih, khusus jamaah taisir, jangan bilang orang nih. Ya, ini bocoran doang nih, akal-akalan kita. Semoga Allah ampunin. Bagaimana caranya? Suruh orang kampung situ garap. Ini Parung nih punya tanah 1 hektar, suruh orang kampung garap. Mau bikin sawah kayak, mau bikin kebun, mau bikin palawija, terserah. Anda pemilik tanah jangan ambil hasilnya.
maka itu sedekah Anda buat mereka semua. Paham nggak jemaah? Mereka nanti yang kena zakat kalau ada hasilnya, Anda nggak kena zakat lagi. Gitu caranya. Jangan bilang-bilang ini. Itu doang caranya tuh. Jadi biar dia yang ngeluarin zakatnya. Anda pemilik tanah nggak ngambil, nggak disewain, nggak diapain, nggak. Kalau disewain 10%. Ya, kalau Anda sedekahin tuh penggunaannya, hak guna pakainya, Anda sudah bersedekah setiap orang itu panen. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau kepengen medit, nggak mau berzakat, bagaimana caranya? Ada caranya. Paham nggak? Nah ini kan tadi contohnya misalnya Ustaz Sarwadi nih 20 juta penghasilannya, masih sisa 2 juta kan? Ya, kalau banyak tanggungan sehingga uang ini habis, nggak minus nggak? Pas penghasilan 20 juta, bini 3, anak 8, habis tuh 1 bulan habis persis, nggak nyisa, penghasilan 20 juta habis juga 20 juta, nggak wajib zakat. Sahabat nanya, kalau gitu kapan kita berzakat ya Rasulullah? Kapan kita berinfak? Apa yang kau keluarkan untuk biaya istri, anak, rumah tangga, itulah zakat dan infakmu, kata Rasulullah. Indah nggak Islam? Kalau minus, nerima. Paham nggak nih? Iya, paham nggak? Islam tuh begitu, lebih berbagi. Paham nggak? Ngepas nggak kena kewajiban, kurang silahkan terima. Tuh, enak gak kira-kira? Jadi kalau mau medit, nggak mau berbagi zakat dan sedekah, banyakin tanggungan. Gitu. Paham nggak? Biar habis duit pas-pasan situ. Bisa paham kira-kira? Bisa paham kira-kira nih? Islam indah nggak Islam? Indah tuh. Jadi nggak boleh. Islam tuh nggak demen kita jadi orang yang apa? Nerima, konsumtif doang, nggak mau produksi. Islam tuh bergerak. Biar harta tuh berputar, berkah, jadi nikmat Allah Ta'ala buat bagi siapa-siapa aja. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Allah kasih tahu dalam Quran surah Az-Zariyat. Ya, orang-orang muhsinin, apa kata Allah? Satu cirinya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Ciri penghuni surga yang namanya muhsin itu siapa sih? Orang yang kata Allah dulu di dunia sedikit tidur malamnya, bukan begadang, ngaji, istighfar, sholat malam, berdoa di malam hari. Kemudian apalagi kata Allah Ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun. Di malam hari dia beristighfar, apalagi jelang sahur tuh jam 3, setengah 4, ngapain dia amalannya? Bukan dengerin nonton TV tuh, mau subuh tuh nonton apa namanya, TV One atau apa yang lain, bukan. Dia istighfar di situ di waktu sahar. Yang ketiga, dia tahu ada di harta dia hak orang lain, maka dia keluarin. Tuh ciri penghuni surga. Fi jannatin wa uyun. Fi jannatin wa uyun. Di surga dan taman-taman air yang begitu banyak. Tuh cirinya. Kira-kira paham ya? Nih sebagian. Nanti ada 50%, ada 100%-nya ada, 100% ada. Ini namanya mekanismenya apa? Hibah atau wakaf. Sisa dari 2 juta ini diwakafin semua. Itu namanya 100% dia keluarin dari sisanya. 50% dari dasar asal makna min sebahagian. Nanti ada 20%, ada 10%, ada 5%, ada 2,5%. Ini khusus 5% apa? Untuk harta yang tidak produktif. Catat, untuk harta yang tidak produktif. Nah sekarang bagaimana tuh katanya zakat profesi 2,5%? Katanya 2,5%. Bahasa 2,5% itu namanya hasil ijtihad. Kembali ulang dong. Bener nggak nih ijtihadnya? Karena itu hasil kias, dan kiasnya tidak sejalan dengan panduan. Kenapa mengkiaskan? Karena katanya zakat profesi zaman Nabi nggak ada. Iya, nggak ada zaman Nabi zakat profesi. Sekarang aja nih yang paling gede penghasilan negara dari jasa. Di zaman Nabi nggak ada zakat jasa. Tapi Al-Quran udah jelasin nanti di ayat berikutnya, min thayyibati, satu maka sabtum, yang kedua wa mimma akhrajna lakum minal ard. Itu jenis harta yang wajib zakat. Termasuk profesi. Apalagi sekarang coba dokter aja kena pajak berapa? Sampai progresif kan? Penghasilan tuh sekarang tuh dokter penghasilan pajak penghasilan progresif itu sampai 35%, sampai 40%. Dokter-dokter spesial yang gajinya ratusan juta itu kena pajak tuh berapa ya? 35 sampai 40%. Lah buat zakat kagak mau. Pajak mau nggak mau dia ngikut, dipotong langsung. Tuh, paham gak nih? Ya, nah nanti ada nih. Ini 2,5% untuk harta yang non produktif. Dalilnya untuk itu. Cuma sama ulama dikiasin buat yang lain. Nah, ini namanya kiasnya tidak sejalan, batil kiasnya.
Kenapa emang kiasan satu perkara sama yang lain? Besok kita sambung, bisa sambung ya. Jangan kemana-mana, stay tune kata orang itu ya. Tetap dalam gelombang ya. Baik, oh ya udah, lagi udah rapi nih. Udah jam berapa sekarang? 6:30 ya? 6:30 cukup ya. Besok kita sambung lagi. Insya Allah besok rapi nih semua ya. Insya Allah rapi semua. Dan hari ini kalau mau bertanya silahkan. Besok juga siapin pertanyaan. Jadi jangan ada diam. Pokoknya tanya semua yang masih kurang puas, kurang jelas silahkan tanya. Saya kepengen orang ngaji Quran sejelas-jelasnya. Karena Quran adalah bayinah. Ayatnya bayinat juga mubayinat. Ya, jadi nggak ada yang samar-samar, semua udah ada. Tinggal kita mau nggak mempelajari dan menggalinya. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya apa enggak? Hah? Ada yang mau tanya? Enggak ada. Berarti besok aja ya. Udah paham semua kan? Kalau orang udah paham semua berarti bisa ngajarin orang lain. Nah, gitu kan nih. Kalau udah paham semua berarti udah bisa nyampein ngajarin sama orang lain. Jangan dibawa sendiri doang, ya. Bagi buat orang lain. Kalau belum paham bertanya. Kalau nggak ada yang tanya berarti udah paham. Kalau udah paham bisa nyampein hal ini sama orang lain. Itu ya. Demikian mudah bermanfaat. Jangan lupa ya jamaah sekalian yang punya HP Android, ya. Kalau bisa tolong dukung dakwah kami ini dengan buka Play Store, ketik bubur subuh. Bubur subuh, bukan bubur ayam nih, bubur subuh. Nah, lalu install, pencet tuh yang hijau, ya install. Nah, jangan lupa nanti ada itu ada bintang-bintang tuh. Nah, ambil yang 5, pencet semua, sampai 5. Kasih komentar, doain apa kayak ya nggak? Nah ini nanti radio ini bisa didengar 24 jam. Insya Allah nanti berkembang jadi TV, jadi video. Insya Allah. Yang penting kita punya teknologi kita pakai dah, ya nggak? Buat dakwah daripada buat tiktokan mulu, ya kan? Yang penting begitu aja dah. Buat ngaji, dengerin ngaji. Yang penting ada kuota, itu aja udah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.